Jump. Aku pengen tanya nih. Di dalam Zakaria 12 ayat ke-10 di situ aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Kata roh pengasihan dan roh permohonan itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani apa? Atau bahasa Ibrani dari roh pengasihan dan roh permohonan pada Zakaria 12 ayat 10 itu apa dalam bahasa Ibraninya? Karena dalam bahasa Ibraninya, sebentar aku tunjukkan ya. Veloramu wenai. Makanya yang menyesatkan mereka ini adalah terjemahan. Banyak. Ini orang-orang yang ikut andil menerjemahkan LA ini nanti di akhirat pertanggung jawabnya sangat besar itu loh. Gara-gara mereka menerjemahkan kurios jadi TUHN, wah nanti ajabnya sangat besar itu. Ya, bayangkan di Indonesia ini umat Kristen ada berapa juta? Kristen apa dulu? Kan Kristen terbagi berapa denom? Kan mereka jatuhnya kan juga sedikit. Ya sebentar. Aku coba buka dulu ya. Nih, sebentar. Oke, mana nih? Ini ya guys. Nih, Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, bentar saya besarin aja. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem. Dalam bahasa Ibraninya di sini wesafahti al-bait David wa al Yosheb Yerusalem. Di mana ada kata-kata roh di sini? Nah, ayo. Kalau kita tanya kepada mereka, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan, dalam bahasa Ibraninya itu apa? Sampai mampus mereka nggak bakal ketemu itu. Nggak ada di sini. Wesafahdi al bait David wa al Yoshe. Tek. Yerusalem. Wis gak flu ya. Enak suarane. Nah, gitu guys. Iya. Oke guys. Oh, berarti ini ada yang komen Sambian itu udah. Oh ini buku Spanyol separuh nyolong bener ya? Spanyol separuh nyolong. Siapa? Ini ada yang komen ini. Oh. Sambian. Spanyol bukan separuh nyolong. Alkitab itu lu Spanyol separuh nyolong. Spanyol itu istilah dari Ustadz Juma itu bener, wah luar biasa Ustadz Juma kalau ngambil apa namanya singkatan kok ya masuk gitu loh. Spanyol separuh nyolong. Kalau aku apa singkatannya? Ya Bang Nanjar buat apa gitu. Welorano enai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Silakan More. Berikan Waalaikumsalam More. Saya pakai nama samaran ini More. Katul ini siapa sih aslinya? Kok suaranya udah nggak asing tapi aku nggak kenal. Siapa namanya ini? More Rizky tahu. Siapa ya? Suaranya sih kayak nggak asing. Guys. Siapa ya? Aduh, nyerah saya nih. Saya cuma familiar suaranya saya. Iya, suaranya familiar tapi apa ya? Ya udah ngaku dah saya Pak Ganep gitu aja.
Oh iya Pak Ganef, Pak Ganef, benar benar benar. Pak kata saya suaranya kayak di mana pernah denger di Zoom gitu kan. Cuma siapa gitu sih Pak Ganef. Pak Ganef kemarin WA atau Siap. langsung ini? I- Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Siap juga host. Host. Apa? Host Oh, tujuan iya. main ke TikTok ini apa? Saya tanyakan dulu kepada host. Hmm. Ah, Tujuan Anda untuk ke TikTok buat apa? Bentar Pak Anugrah, Pak Anugrah. Ya, buat yang 123 orang di follow ya. Ini akun official resmi Lentera Rohani Indonesia ya. Oh, baru ya tak follow siap, sudah follow mana? Sudah Iya. follow. Oh. Iya, ini akun Oke, official. Bang. Siap. Heeh. Iya. Lanjut Pak Anugrah. Mau ngobrol apa sama host? Monggo saya nyimak. Ya, host. Iya, jangan Host panggil ini- host dong. Ini kan ada namanya. Host itu kan gelar. Karena saya bukan host sendiri. Panggil proper name-nya. Performanya. Untuk Anda masuk ke TikTok ini untuk apa? Tujuan Anda untuk ke TikTok ini apa sebenarnya? Kalau Bapak sendiri tujuannya masuk TikTok buat apa? Kalau tujuannya saya di sini, ini TikTok pemiliknya kan. Bapak suaranya kecil kayak minoritas, Pak. Gedein, Pak. Aduh. Sesuai masa. Iya. Saya tahu kok Bapak minoritas, tapi tolong kalau di dunia maya tuh karena ini di roomnya mayoritas, suaranya agak digedein lah biar kayak mayoritas gitu loh. Biar Lanjut, timbul lah, biar timbul. Mm-mm. Kenapa? Wah, kok kenapa? Saudara ini tujuan Udah untuk itu untuk minoritas. saudara host ini. Tahu nggak pemilik TikTok ini kuat apa? Apa Apa sih, Pak? Bang? Bapak ngomongnya coba Pak pakai bahasa Indonesia yang benar sama pakai intonasi logat Indonesia yang benar gitu loh. Biar kita paham. Jangan pakai intonasi daerah, Pak. Oke, boleh. Karena kita nggak satu daerah soalnya. Diulangi Pak Lah Anugrah. malah. Iya, malah di mute. Gimana sih? Kalau nggak Ya udah bisa, selagi Bapak masih nge-mute, jangan lupa ya buat kawan-kawan semuanya ya yang ada 126 di follow-follow ya channel apa namanya akun official dari Yayasan Lentera Rohani Indonesia ya. ayo di follow. Halo, halo. Mm-mm. Lentera Rohani Indonesia. Iya. Kok malah di mute? Kalau nggak bisa berucap, Muslim, tulis Pak. aja. Muslim Pak, Muslim. Ini ada jejak jelajah Batam. Muslim. Lentera Rohani Indonesia itu sebuah yayasan Muslim ya yang bergerak di 3 bidang, yakni di bidang sosial, di bidang juga kemanusiaan ya, termasuk kesehatan di dalamnya, dan juga yang paling utama di bidang keagamaan itu. Muslim Pak, Kita dalam Muslim. Pak jelajah Itu. Muslim. Begini, Muslim Pak. saya kalau kasihnya orang itu saya harus sadar diri. Maksudnya Saya Pak? harus sadar diri. Begini, kalau saya masuk ke advokasi orang, advokasi itu kalau bukan punya saya, toh, ngapain saya bikin ribut? Saya bikin membuat satu, mohon maaf ya, membuat kepalsuan. Sebentar Dengan dulu kepalsuan. Pak. Yang palsu siapa Pak? Yang palsu. Ini baru saya lihat. Saya mau lihat ini. Oh. Nah, dan advokasi itu bukan miliknya saya. Kenapa saya membuat penghinaan terhadap agama lain? Dan ini yang saya lihat. Dan membuat menghina menteret-teret dan mengikuti. Apakah saya malu atau tidak? Saya harus merasa diri. Jangan membuat dongan seperti FPI pada waktu yang masuk sampai sekarang di negara kita ini. Saya bukan FPI ya.
Saya sadar. Tak dulu, Bapak kok ngomongin FPI Pak? Ini Pak, kita beda organisasi Pak. Kita di bawah Yayasan Lentera Rohani Indonesia, bukan Front Pembela Islam, Pak. Bapak jangan bawa brand lain Pak ke kita, Pak. Gitu loh. Jangan iklan Pak, jangan iklan wadah lain Pak. Pak Pak Arif Karya mungkin bisa di mute dulu, suaranya agak guruduk-guruduk, storing. Mungkin bisa di mute Mas Nandar. Bang siapa ini? Pak Arif Karya. Arif Iya. Karya nih, Pak Arif Karya. Storing pendeta itu. suaranya. Kayaknya lagi di jalan. Ya mungkin Pak Oke. bawa wadah lain Pak ke sini Pak gitu loh. Karena kalau Mas Nandar live-nya ini tercover Pak sama yayasan namanya Yayasan Lentera Rohani Indonesia Pak. Yayasan Lentera Rohani Indonesia ini saya kenalkan ya. Yayasan milik umat agama Islam. Pertama itu Pak. Lalu kita itu bergerak di 3 bidang Mbak. 1 bidang sosial, yang kedua bidang kemanusiaan, yang ketiga bidang keagamaan Pak. Itu. Nah, dalam bidang keagamaan salah satu butirnya Pak, selain penguatan akidah Islam, kita juga ada studi kajian lintas agama Pak, atau studi perbandingan agama. Dan itu tercatat Pak di dalam ADART kita, dilindungi oleh hukum dan HAM Pak, kayak gitu. Kalau Bapak mau lihat, saya boleh tunjukin nanti ADART-nya, gitu loh. Nah, di sini kita nggak ada yang menghina. Iya, siap Mas Andar. Kita nggak ada yang menghina di sini, Pak Anugrah. Kalau menurut Pak Anugrah ada yang menghina, di mana sisi kita menghinanya Pak, gitu loh. Tinggal laporkan aja Pak, nanti ditangani sama tim divisi hukum dari Yayasan Lentera Rohani Indonesia. Seperti itu Pak. Terima kasih. Silakan kalau mau ditanggapi. Ya, silakan Pak Nugrah. Pak Nugrah Lihat pengen dari curhat sisinya. apa? Enggak, Pak Nugrah pengen curhat apa? Dikumpulkan. sebetulnya? Bukti dengan alat bukti yang ada ya. Mm-mm. Bukti kita dilihat dulu. Nah, kami lagi memperhatikan lagi ya. Nah, apa hal dengan tujuan yang Anda ini, saudara ini masuk di TikTok, saudara host ini. Nah, jangan sampai dengan seperti ustadz-ustadz yang sudah ditangkap ya, sudah beberapa orang yang sudah ditangkap. Iya, termasuk kayak ini penginjil Kristen juga yang pernah ditangkap ya, termasuk ya. Si KC sama si anak Batak. Iya, maksudnya gitu ya Pak. Iya. Nah, sama dengan si itu Ustadz Yahya Wayomi. Kalau Sama itu Pak, kayak Muhammad Kosman Kostea Pak kemarin Pak. Makanya itu kalau saya tanya, saya tantang di host ini, kalau Anda kalau ini coba Anda ambil Alkitabnya, kalau Anda benci Alkitab, bakar Alkitab. Gak ada Pak, di sini gak ada yang benci Alkitab. Bapak jangan framing Pak. Pelanggaran Tidak. hukum loh Pak kalau Bapak framing Pak. Terek-terek begitu, sementerek dan apa namanya? Gini Pak, Bapak. Ketika Bapak ya apa namanya mengindikasi tanpa bukti Pak, itu namanya ini Pak, apa namanya? Bapak dengerin dulu Bapak. Suara Bapak kecil kali, pakai headset coba Pak. Pakai headset biar bagus suaranya. Jadi gini Pak ya. Kalau Bapak Anugrah gitu kan mengatakan gitu kan. Jangan seperti yang lain ya. Terima kasih Pak, kita dengarkan. Makanya kita tidak menghujat Bapak. Tadi Bapak juga bilang jangan benci Alkitab. Kita nggak ada yang benci Alkitab Bapak gitu. Jadi ketika Bapak menasehati seseorang ya kepada momen yang salah dan juga kepada pihak yang salah Pak, jadinya Bapak yang bersalah Pak. Itu namanya framing. Nah, framing di sini Pak bisa jadi pencemaran nama baik Bapak, dan itu masuknya pidana loh Pak. Apalagi dilakukan di media sosial. Ya gitu Pak Anugrah. Ini kejahatan ini sama dengan FPI, zaman FPI. Jadi zaman FPI jangan bawa merek lain Bapak. Kita bukan FPI, kita LRI Bapak. Kita bukan FPI, kita LRI. Singkatannya Yayasan Lentera Rohani Indonesia Bapak. Iya, sama. Ini sama dengan generasi-generasi. Namanya beda Bapak, beda. Begini. FPI, jangan masuk ke generana TikTok. TikTok ini punya orang lain.
Ya, Yang FPI itu kalau siapa? Yang bilang FPI siapa, Bapak? Bapak ini menuduh fitnah loh, Pak, namanya, Pak. LRI. Saya udah screenshot loh, Bapak loh, foto Bapak dan juga akun TikTok Bapak loh. Saya nggak terima, saya bisa kirim ke cyber loh, Pak. tidak saya Untuk bilang cari Bapak. host FPI lu ya. Bawa organisasi orang lain. Iya loh, bawa organisasi lain loh, memframing kita. Itu namanya fitnah, Pak. Itu bisa Jadi begini, dipidana loh, Pak. 5 tahun penjara, Pak. Bapak mau dipenjara 5 tahun, Pak. Kita punya divisi hukum loh, Pak. bilang ke host. Ini saya dari tadi kan saya tanyakan ke host. Nah, jadi bukan Nah, gini, Bapak, biar cepat nih, Pak ya. Biar Bapak nggak bertele-tele dan nggak berbelit untuk memframing. Tadi Bapak tanya kan, host itu tujuannya buat apa di sini? Kita di sini dakwah studi perbandingan agama, Bapak. Lalu ada yang Iya, Bapak kalau- permasalahkan dengan studi perbandingan agama. Allah host kalau tidak suka dengan agama kami. Bukan gak suka, Bapak. Enggak. Nggak Kita ngerti bahasa Indonesia sedang itu. dalam ranah studi perbandingan agama, Bapak. Kita dalam studi perbandingan agama. Bapak ada masalah dengan studi perbandingan agama? Saya tanya. Jadi kalau begini saja, kalau saudara kalau tidak suka dengan agama, Kalau Bapak tidak suka dengan studi perbandingan agama, adakah Bapak bermasalah dengan kegiatan kita? Kegiatan kita ini, Pak, dilindungi oleh hukum, Pak. Yayasan kita legalitasnya tercatat, Pak, di Kemenkumham, Bapak. Gitu loh. Dan maksudnya apa namanya advokasi Anda jangan masuk ke sini ya. Saya memberitahukan saja, kasih ingatkan saja. Pak Anugrah ini Islamophobia kelihatannya ini. Jadi iya. stop. Jadi salah masuk ke apa namanya advokasi, ya. Saya cuma hanya pasangan saja. Salah masuk advokasi. Sudah salah masuk advokasi. Advokasi apa aplikasi, Bapak, bukan advokasi. Kalau advokasi beracara, Pak, artinya, Pak. Ya, Aplikasi, Bapak. Ngomong yang benar dulu, berbahasa Indonesia dulu lah, yang benar lah. Saya orang Iya. Indonesia, Bapak. Alah. Makanya itu saudara mungkin dari LVI itu sudah yang membuat owner di advokasi yang lain. FPI, LRI, Bapak. Kita bukan FPI, LRI, Lentera. Bapak bisa baca nggak ini? Bisa baca nggak tulisan di atas kepala Bapak itu, Lentera Rohani Indonesia. Iya, Bapak tahu nggak? Bapak tahu cerita LVI? Nggak tahu, Pak, dan nggak tertarik pengen tahu, Bapak Pak, saya, ngapain Pak. bawa FPI di rumin lu ngapain? Bapak kok keras kepala dibilang LRI kok FPI terus. Bang itu Iya. LRI nggak bisa dibesarkan dah itu, Bang. Apa kurang kacamata kali? Jadi begini Pak, kalau FPI itu agama apa? Saya tanya FPI dulu. ya. FPI itu nama organisasi, Bapak, bukan nama agama. Coba tanya sama ininya. Kita di sini nggak ada yang orang FPI. Bapak ngomongin FPI ke kita salah alamat, Pak. Kayak Jaka Sembung beli baju ungu, Pak. Iya, kalau dengar orang FPI kena loh, Pak. Jadi begini Pak, kalau Bapak salah alamat, mungkin Bapak salah alamat juga masuk di TikTok. Ya Wah, Bapak ini kenapa saya salah bisa alamat. coba sebentar Bang, nggak apa. Kenapa saya bisa salah alamat, Pak? Coba. Iya, Bapak salah alamat masuk di TikTok. Iya, kenapa bisa salah alamat? Coba jelaskan. Kenapa saya bisa salah alamat? Pemilik TikToknya siapa? Dari mana? Agama apa? Pemilik TikTok itu komunis, Pak. Agamanya bukan Kristen, Pak. Dia Buddha, Pak. Ya, makanya itu salah masuk. Itu setidaknya Bapak malu dong. Oke, Bapak sekarang dengan- gini, Bapak pakai oke. Gak apa-apa saya ikutin standar berpikirnya Bapak yang cetek. Berarti gini, Bapak tahu, Pak, handphone itu dibikin dengan rumusan namanya algoritma atau aljabar. Itu yang menemukan umat Islam, Pak. Tapi kenapa HP-nya dipakai sama Bapak yang Kristen? Emang Bapak Muslim? Justru saudara itu yang harus sadar diri. Lah. Bukan semua orang, bukan semua. Sebaliknya, mungkin sebaliknya. Enggak, sekarang gini, Bapak yang bukan Muslim dan Bapak juga bukan seorang Buddha gitu loh. Bukan seiman dengan CEO dan atau owner dari TikTok, lalu melarang-larang kita, otoritas Bapak apa? Legal standingnya Bapak ngomong kayak gitu apa? Itu yang penghinaan kebencian, justru penghinaan kebencian. Oke, Jangan- penghinaan kita yang mana, Bapak? Coba Bapak tunjukin. Bapak jangan dari tadi fitnah melulu. Coba, penghinaan kita di mana, Bapak? Coba Jadi tunjukin. penghinaannya itu ke host. Penghinaannya di mana? Ini ke host. Saya tunjukin. Iya, penghinaan yang mana, coba tunjukin. Contoh misalkan ya, tadi Banyak. dia mengatakan begini-begini. Ya, kalau banyak sebutin salah satu dong, harusnya mudah. Kalau banyak mah mudah menyebutkan salah satu juga.
Coba saya tanya salah satunya yang menghina yang mana? Jadi jangan kita sudah tahu itu salah. Kita Bapak kok Bapak ini menuduh tanpa bukti, fitnah loh namanya, Pak. Fitnah itu pidana loh, Bapak. dan itu adalah kepalsuan. Jadi setahu itu ngeyel, kepalsuan, ngapain? Intinya itu. Yang kepalsuan yang mana, Pak? Yang kepalsuan yang mana, Pak? Saya mau nanya. Bapak dari tadi nih, ini saya catat nih ya, saya catat ya. Tuduhan Bapak satu ya, ujaran kebencian. Ini juga nggak bisa Bapak buktikan. Dua, dituduh kita membenci kita Bapak. Ini juga nggak ada pembuktiannya. Tiga, gitu kan? Konten-konten yang dia berikan di TikTok itu apa? Konten, bukan konten Pak. Konten Pak. Ngomong dulu, belajar bahasa Indonesia yang baik, Pak. Konten. Gitu loh. Apa dengan tujuannya? Kenapa Anda masuk ke TikTok yang membuat konten yang penghinaan seperti begitu? Konten, bukan konten. Konten, Bapak. Tadi Nah, bilang aplikasi, Bapak nyebutnya advokasi. Kalau advokasi itu beracara, Pak. Kayak teman saya tuh, Pak. Teman saya ya punya firma hukum, Pak. Bergeraknya di bidang advokasi, Pak. Gitu loh. kita berikan balik dengan tentang kepalsuan itu. Yang palsu yang mana? Yang palsu yang mana, Pak? Intinya itu saja. Ya, Enggak, yang palsu yang mana? itu saja. Bapak bilang kita memberitakan kepalsuan yang mana Bapak nggak bisa buktikan. Bapak punya 3 premis loh, punya 4 tuduhan loh atau 4 premis kepada kita. Dan 4-empatnya Bapak nggak bisa buktikan. Ini 4-empatnya fitnah, Pak. Apakah ini ajaran Kristen, Pak? Bisa masuk Bang ya? Kalau nggak bisa Bisa buktikan. masuk pidana. Gitu loh. Setahu saya, Pak, setahu saya ya. Saya yakin Bapak ini bukan Kristen karena teman-teman Kristen saya baik-baik, Pak. Nggak pernah ada yang namanya suka fitnah seperti Bapak. Kan dalam ajaran Kristen itu ajaran kasih, Pak, nggak boleh fitnah seperti yang Bapak lakukan, gitu. Kayaknya Bapak bukan Kristen deh, Bapak ateis ya? Oh, ya. Berarti teroris ya? Loh, kok teroris? Bapak ateis ya? Aduh. Berarti teroris. Jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan Oh, Bapak nggak tahu ateis paling. Bapak tahu ateis nggak, Pak? Ateis itu orang yang nggak beragama dan nggak percaya Tuhan, Pak. Itu namanya ateis, Pak. Jangan-jangan Bapak demikian. Iya, jangan-jangan kita ini teroris. Kita apa Anda? Aduh. Tidak, jangan-jangan sampai ini teroris kan? Bukan orang Kristen tapi teroris. Oh, berarti gini, Pak. Bapak tahu Laskar Kristus, Pak, yang di Poso, yang di Ambon, tahu, Pak? Itu diklaim teroris loh, Pak. Oh, kok masa nggak tahu? Itu kalau ketahuan Densus 88 ditangkap loh, Pak. Iya, kami teroris, bukan Kristen tapi teroris. Oh, Bapak teroris, ya benar-benar. Wajar sih, Pak, karena masuknya aja kan lewat jalur penjajahan, Pak, ke Indonesia, Pak. Tinggal laporin aja Jadi, Bang. dari Teroris mana? ya. Tidak tahu juga. Aduh, memang kebohongan. Iya, sudah ya, kebohongan kepalsuan. Ya silakan, silakan, Bapak. Jadi begitu. Nanti kalau Bapak ngerasa kita ada pelanggaran hukum, laporin polisi aja, Pak, atas nama Yayasan Tentara Rohani Indonesia gitu kan. Pendiri dan Iya. pembinanya namanya Reski, Pak, orang Cirebon, Pak. Kami sudah masih bukti-bukti yang kami dikumpulkan Ya, semua toh. ya, dicari Ditunggu ya, Pak. bukti-buktinya, Pak, terus laporin Ditunggu ya, polisi, Pak. Pak. Ditunggu, Pak. Ditunggu laporannya, Pak. Ya. Tapi saran saya, Pak, sebelum Bapak bikin laporan ke polisian, Pak, beli headset yang bagus dulu, Pak. Iya, biar jelas. Iya. Karena buat saya keukur sih gitu loh. Headset aja nggak bisa kebeli yang bagus gitu loh. Apalagi sewa advokat gitu loh. Itu sih. Wah, kabur nih mereka. Logical fallacy. Oten apa Muslim? Assalamualaikum, selamat siang. Muslim ini. Kenal saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu gitu loh. Enggak kok pada apa ya, ada yang ribut kayak gitu. Jadi biasakan gini lah, berdiskusi itu yang benar gitu loh. Nah, buat orang-orang yang nggak suka diskusi tinggal di skip, sebenarnya simple gitu loh.
Iya Gitu. Kok nyalain TikTok, nyalain FPI, maksudnya apa? Kita itu belajar. Nyalain FPI. Iya, nyalain FPI, nyalahin ini gitu kan. Jangan kayak gitulah. Gitu loh. Kita nggak ada kaitannya sama FPI, dan FPI juga mungkin nggak mau dikaitkan sama kita gitu loh. Jadi nggak usah dikait-kaitin gitu loh, seperti itu. Terus yang paling pertama gini ya, yang paling pertama saya hanya mengingatkan gitu loh kepada Ikhwan Fillah semua. Apa? Saya pakai akunnya. Suaranya Akun. Jadi saya sangat menyarankan. Oh, kecil ya. Sekarang gimana suaranya? Mas Andar? Suaranya Aman. lumayan. bagus. Oh, aman. Hah. Ya, gini, saya menyarankan kalau kiranya di rumah lagi ada masalah, beras kurang, atau lagi ada ribut sama tetangga, sama pasangan, jangan naik TikTok. Daripada mempermalukan diri sendiri gitu loh. Janganlah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu punya paranoid terhadap sesuatu gitu kan, yang menyebabkan mentalmu terganggu, jangan bawa penyakit mentalmu ke atas TikTok gitu loh itu. Karena itu apa ya? Satu, kita nggak peduli gitu loh. Kedua, mempermalukan diri sendiri ya. Yang ketiganya gitu kan, itu mengganggu kita gitu loh. Seperti itu. Benar. Mengganggu kenyamanan. Ada 3 tuh. Makanya cobalah berbijaklah gitu. Apa yang bijaklah dalam penggunaan aplikasi kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kita punya masalah gitu kan sama kubu-kubu tertentu, lalu di framing semua sama. Itu penalaran yang sangat dangkal seperti itu. Saya juga di TikTok bersahabat, berkawan. Kayak kemarin saya di rumahnya siapa? Di rumahnya Noni ya, ngobrol-ngobrol tuh sama Om bukan ateis ya. Saling bertukar pikiran, fan-fan aja gitu loh. Nggak ada ribut, nggak ada apa gitu loh. Tiba-tiba ini ada yang